Right. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para siswa ibu yang luar biasa, hebat. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo, kita lakukan bersama. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Welcome to my class. And our lesson today, we will make an application letter. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tintin Nusyawati, saya mengajar bahasa Inggris di kelas 12. Okay, students, are you ready to get the lesson today? Shall we begin now? Okay, how to make an application letter. Gimana sih cara membuat surat lamaran kerja? Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja? Apa sih surat lamaran kerja itu? Dalam hal ini, seberapa penting membuat surat lamaran kerja? Dalam membuat surat lamaran kerja, terutama bagi yang di tingkat akhir kelas 12 itu sangat perlu sekali untuk nanti kalian bisa melamar pekerjaan di tempat yang kalian suka. Adapun pengertian surat lamaran kerja, di mana ada pengertian surat lamaran kerja, tujuan membuat surat lamaran kerja. The understanding and the purpose of making an application letter. What job application letter is? Okay. Job application letter is a letter which is sent by the applicant to a company who needs him or her. It means that di mana surat lamaran kerja tersebut merupakan surat yang dikirim oleh applicant atau pelamar pada sebuah perusahaan di mana perusahaan itu membutuhkan merekrut karyawan yang dibutuhkan pada lowongan pekerjaan tersebut. And the purpose of writing job application letter. Adapun tujuan dari menulis surat lamaran kerja tersebut adalah to get the chance for the interview. Tujuannya apa sih membuat surat lamaran kerja itu? Hal ini jelas di mana kita ingin diterima di perusahaan yang kita tuju. Nah, adapun tahap-tahap untuk membuat surat lamaran kerja. Seperti yang kita ketahui, surat lamaran kerja atau job application letter itu merupakan personal letter, termasuk dalam personal letter, surat pribadi, tapi resmi. Jadi ada beberapa steps, ada beberapa tahap, ada beberapa struktur, ada beberapa aturan yang harus kita gunakan, harus kita ikuti dalam membuat surat lamaran kerja. Adapun struktur surat lamaran kerja tersebut kita bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, Ibu perkenalkan mengenai letterhead. Letterhead di sini berarti kop surat, di mana kop surat ini berisi mengenai nama kalian yang ditulis secara full name atau nama lengkap. Lalu diikuti alamat selengkap mungkin yang bisa dituju oleh pos. Dan jangan lupa menyertakan nomor telepon dan email yang aktif. Karena di era sekarang ini, jelas email sangat diperlukan. Siapa tahu dalam menulis surat lamaran kerja pun karena bisa melalui lewat email, dan panggilan pun bisa juga melalui lewat email. Bisa kalian lihat di contoh di sini, di mana dalam letterhead ini jelas tertulis nama lengkap, tulis dengan huruf kapital, Anton Sutoyo, and write the address, full address, Jalan Ahmad Yani. Kebetulan di sini hanya mencontohkan sesimpelnya saja, tapi
the real one, you have to write down the complete address. Seperti RT, RW, kecamatan, itu pun kalian harus lengkapi. Jangan lupa nomor telepon dan email. Oke, step 2. Langkah kedua, deadline. Untuk menuliskan tanggal, di mana yang paling sering digunakan, kita gunakan American style saja, di mana diawali dengan nama bulan, tanggal, baru tahun. For example, October 20, 2022. Okay, next to the step 3. For the step 3, di mana di sini berisi dalam surat lamaran kerja itu ada the inside address, name and address of the company, di mana ini alamat perusahaan yang akan kita tuju. Dan tercantum biasanya dalam job vacancy, lowongan kerja. Alamatnya ditulis berdasarkan lowongan kerja yang ada di situ. For example, PT Astra Honda Motor, Jalan Imam Bonjol number 57, Jakarta Barat, Indonesia. Kode posnya di sini bisa dilihat. Ini hanya sebagai contoh saja. Step 4, salutation. Nah, salutation di sini di mana masuk dalam salam pembuka. Untuk salam pembuka biasanya kita mengenal dengan kata dengan hormat. But in English, we can use dear sir, or dear sir madam, or dear bila kita mengetahui langsung nama misalkan HRD manajernya atau nama pemilik perusahaan, bisa kan langsung tuliskan dear Mr. bla bla bla. Step 5, opening paragraph. For the opening paragraph, di mana pada paragraf pembuka di sini simple saja, kita cantumkan informasi lowongan kerja dari mana dan posisi yang kalian inginkan sebagai apa, itu pun cantumkan pada opening paragraph. For example here, I am writing to you in response to your advertisement for a mechanical appeared in Radar Bogor on Saturday, October 15, 2022. Jadi terlihat jelas di sini informasi lowongan kerjanya dari mana, sumber lowongan kerjanya dari mana. Apabila memang kalian hanya berdasarkan dari informasi individu, kalian bisa langsung mencantumkan posisi yang kalian inginkan untuk melamar kerja sebagai apa. Di sini, for a mechanic appeared in Radar Bogor on Saturday, October 15, 2022. Okay. Step 6, next, body paragraph. For the body paragraph here, kalian hanya di mana kalian bisa mencantumkan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang akan kalian lamar nantinya. Ibu perjelas lagi di sini, di mana for the body paragraph menjelaskan bagaimana kamu dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Dan dalam body paragraph di sini, seorang pelamar kerja dapat menuliskan hal-hal secara detail yang berkaitan dengan pengalaman kerja yang memang ada relevannya. Tapi bila tidak ada pengalaman kerja, it's okay. Hanya untuk body paragraph di sini, promosikan tentang diri kalian. Bisa misalkan sepengalaman kalian ketika masih sekolah, atau misalkan juga berkaitan dengan PKL-nya, bisa kalian cantumkan pada body paragraph di sini. For example here, I am a graduate of SMK
one majoring in technical engineering and have had experience in the musical instrument store. Kebetulan di sini memiliki pengalaman di toko musik karena kebetulan lulusan listrik. For a year, ada pengalamannya. In my high school years, I joined several school organization. Nah, di mana dia juga mencantumkan pengalaman-pengalaman ketika masa sekolah. I find it easy to adapt to a new environment and follow the job desk given in a new workplace myself. Di sini juga bisa kalian lihat di mana semoga dia bisa beradaptasi dan akan berusaha untuk beradaptasi kepada lingkungan yang baru nantinya. Lalu, step 7, closing paragraph. For the closing paragraph here, untuk paragraf penutup di sini, di mana hanya mengisikan, kalau misalkan hanya mengucapkan rasa terima kasih dan berharap pihak perusahaan dan berharap mendapat panggilan kerja, di mana di sini berisi ajakan agar pihak yang berwenang dapat memberikan informasi lebih lanjut, setidaknya dipanggil untuk wawancara. Contohnya, for example here below, I have attached my CV for your consideration. Jelas di sini melampirkan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. I would be glad if you give me a chance to interview. Dan dia mengucapkan rasa senang dan berharap dia mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Thank you and I am looking forward to discussing my skill with you. Jangan lupa mengucapkan rasa terima kasih dan berharap untuk panggilan interview sekali lagi. And the last paragraph, di mana step 8, complimentary close atau complimentary closing di sini untuk data pelengkap atau salam penutup diakhiri dengan tanda tangan. Untuk salam penutup di sini bisa menggunakan, you can choose one of them, sincere yours or yours faithfully. Well, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Nanti kita lanjutkan lebih detail dan mengenai contoh job application letter itu sendiri seperti apa. Thank you very much. Semoga bermanfaat. Have a good time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.